Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar ABC Musar? Fantastis, luar biasa. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya tanya dulu, semua ikut baca Alkitab? Ya, saya yang ketinggalan Bapak Ibu. Saya ikut dua ya, yang ayo baca Alkitab punya teman saya yang cikal bakalnya dari baca Alkitab ya. Saya masih ikut itu ya, jadi dua-dua keteteran. Ini saya akan seperti biasa, karena kan saya nggak bisa panjang-panjang ya, kalau saya akan adakan kuis, ya kan cuma ikut baca Alkitab. Saya minta dua orang untuk menjawab, ya, atau saya suruh aja nanti yang tahu angkat tangan tapi diem, maju ke depan, baru ngomong jawab ya. Yang pertama, siapa aku? Yang pertama, siapa aku? Aku nelayan dilahirkan di Betsaida. Aku nelayan dilahirkan di Betsaida. Saya dan saudara saya adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Saya dan saudara saya adalah murid pertama yang dipilih oleh Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Aku meninggal demi iman dan demi menguatkan iman jemaat yang sedang teraniaya. Saya dihukum mati di Bukit Vatikan. Jadi siapa aku? Dan siapa saudara saya itu? Ada yang tahu? Angkat tangan aja, nanti jawabnya di depan. Ya udah tahu ya Pak. Mesti di depan Pak Yohanes. Ya, kedua, sebutkan nama murid-murid Tuhan Yesus. Silakan bisa maju ya, biar tahu semua ya. Shalom saudara-saudara. Saya nyanyi aja ya. Yesus panggil murid semua 12, Simon, Petrus, Yakub, Yahya, Andreas, Philip, Thomas, Matius, Yakub, anak Alpius, Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus. Terima kasih. Dan betul ya. Betul ya. Enak lagu nih ya. Nanti hadiahnya ya. Tapi bukan sepeda. Ya, Bapak Ibu, itulah Petrus ya. Petrus dan Andreas, itu murid-murid Tuhan Yesus ya. Disebutkan yang pertama Petrus. Petrus memang dia nelayan dari Betsaida ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, perikop ini mengajarkan pentingnya pengenalan kita akan, kita baca dulu ya, ayatnya di Matius 16, ayat 13 sampai 20, sampai 19 saja. Matius 16, ayat 13 sampai 19. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, perikop ini mengajarkan pentingnya pengenalan kita akan Tuhan Yesus ya, Sang Mesias, Allah, anak Allah yang hidup, yang selama ini kita sembah.
ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia, sang anak manusia itu? Semua murid-muridnya yang lain hanya melihatnya sebagai nabi atau rabi, guru ya. Itu di ayat 14. Tetapi hanya Petrus yang melihatnya lebih dari itu ya. Di ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon, waktu namanya masih Simon bin Yunus ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya. Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat penting. Dan Tuhan Yesus menguatkan pengakuan Petrus dengan mengatakan bahwa pengakuan itu bukan datang dari diri Petrus sendiri, melainkan datang dari Allah Bapa ya. Ayat 17 ya. Disebutkan, jadi Allah Bapa memakai Petrus untuk menyatakan kepada dunia, khususnya murid-muridnya yang hadir saat itu, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan di ayat 18, sejak saat itu ya, dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi juga di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan di ayat 18 itu, sejak saat itu Simon bin Yunus menjadi Petrus, ya, Petra atau batu hidup. Memang Petrus ini dari sekian murid Tuhan Yesus ya, termasuk yang paling tanggap ya, cepat geraknya. Kalau Paslon 03 itu satset gitu ya. Jadi ini bukan kampanye, cuma maksudnya hanya niru aja, satset gitu ya. Jadi cepat, walaupun kadang-kadang keliru, cepat keliru nih gitu ya. Nah, kenapa Petrus yang dipilih juga ya? Walaupun dia itu, tapi dia beriman pada Tuhan dan dia sama Tuhan Yesus. Kita kalau lihat cerita, begitu Tuhan Yesus ditangkap, semua orang pada bingung, tapi dia langsung ambil pedang, langsung memotong telinganya Malkus dia yang pengawalnya Bait Allah ya. Itu yang berani. Terus sebelum itu dia bilang, kalau semua pergi semua, saya tidak akan pergi. Sampai akhirnya dia harus mengaku dia menyangkal itu ya. Dia akhirnya seakan runtuh apa yang dibanggakan dia ya. Dan ya ini satu kelebihan Petrus, yaitu dia bertobat ini ya. Itu susah orang Yudas yang dia jelas-jelas berbuat gitu aja, dia tidak bertobat ya, malah bunuh diri ya. Jadi karena dia mau bertobat, itulah yang dipilih Tuhan Yesus ya, dia hatinya mau bisa diperbaiki ya. Batu karang di mana di atasnya Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya ya. Di 1 Korintus 3:11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi dasarnya, walaupun nanti ada Petrus ya, dia merupakan susun. Kalau di fondasi itu ya, kan macam-macam jenis fondasi, mungkin Bapak Ibu yang bukan yang tidak berkecimpung di bangunan itu ya Pak tahunya ya batu kali ya, fondasi batu kali, dan enggak kaki ayam, cakar ayam gitu. Tapi itu bukan cakar ayam full plate ya, kaki, cakar ayam itu lain lagi. Terus banyak macamnya ya, fondasi itu ya, ada sarang laba-laba juga. Terus penggunaannya itu ya tergantung dari kondisi tanahnya, ada yang
Dirawa kita harus pakai perancah sederhana pakai dolken ya atau kayu gelam di daerah sini bilangnya ya. Jadi di terancah dulu baru pasang fondasi atasnya. Terus jauh lagi kalau kita perhitungkan dengan gempa itu lain lagi ya. Ya, kita kembali ke firman Tuhan ya. Dari ayat 1 Korintus 3:11 dikatakan jadi Yesus adalah dasar, fondasi dasar yang kuat ya, di mana diletakkan batu karang, di mana di atas Tuhan yaitu Yesus membangun jemaatnya. Kalau kita sering dapat KDP ya dari Pak Nathaniel, almarhum pendeta Nathaniel, itu kan batu-batu tersembunyi, itu adalah orang-orang yang jadi martir untuk pekerjaan Tuhan ya. Di situ dibangun jemaat Tuhan ya. Dan itu merupakan dasar dari bait Allah yang hidup. Jadi dari bagian dari penginjilan ya. Tuhan Yesus juga memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengakui Yesus sang anak Allah yang hidup itu ya. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah ya, karena Petrus mengaku Yesus sebagai sang anak dan Mesias. Bapak kasih Tuhan Yesus, berikut ini juga mengajarkan kepada kita kebahagiaan sejati adalah bila kita mengenal Allah, di mana mengenal dan mengakui Yesus sebagai Mesias, juru selamat kita di dalam anugerah Allah ya. Jadi ketika mengaku dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita ya, maka kita juga akan dijadikan batu-batu hidup bagi pekerjaan Tuhan ya, yang mulia dan yang kudus. Di dalam ayat 19 Tuhan Yesus mengatakan bahwa melalui Petrus mewakili orang-orang percaya, di mana orang akan diikat untuk diselamatkan atau dilepaskan, dibuang ke dalam kebinasaan kekal. Jadi kita semua mempunyai kuasa, yaitu biasa melalui doa, ya, kita minta Tuhan ini, Tuhan akan selama itu sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan, kita akan dikabulkan. Jadi kita mesti kuasa itu. Jadi kita Tuhan Yesus memberikan kuasa kemenangan atas maut ya kepada kita, atas segala penyakit, segala masalah. Kita mempunyai kuasa untuk itu. Tuhan juga memberikan otoritas kepada kita untuk memenangkan orang lain ya. Kita diberi kuasa untuk menginjili, mengajak siapa orang kita kenal untuk mengenal Tuhan Yesus ya, untuk supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias ya, yang menjadi juru selamat hidup mereka. Ya, memenangkan agar mereka percaya kepada Dia bersama-sama dengan kita, memperoleh kemenangan atas maut. Jadi gereja Tuhan harus mengabarkan Injil. Kalau bukan mengabarkan Injil, diragukan itu apa gereja Tuhan apa bukan ya. Dan melalui pengabaran Injil inilah gereja menjadi alat untuk mengikat atau melepaskan orang-orang di dunia ini. Orang-orang melalui pemberitaan kita mau menerima apa enggak, kalau justru menolak, ya Tuhan akan suruh ngebaskan ngebaskan debu, itu tanggung jawab mereka sendiri, bukan tanggung jawab kita. Yang percaya dan diselamatkan dan memperoleh kebahagiaan sejati sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, alangkah senangnya kita menjadi anak Tuhan ya, diberi kuasa apabila kita mengakui Dia sebagai Sang Mesias dan anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya.